supaya ada yang bantu mengkontrol, iya Iya, kan? Kalau misalnya iya, nggak berhasil sendiri, bikinlah satu geng, ya kan? iya, Kan kalau iya. bulan Ramadan ada one day one juice ya Mas, ya kan? Hmm, Nah hmm. kalau ini di luar bulan Ramadan kalian bikinlah itu ya untuk mencatat keuangan, rame-rame ngingetin, ayo udah pada nyatet apa belum? Nah as simple as that, Betul, supaya kebangun betul. habitsnya. Ketika kita udah tahu patternnya, udah tahu kok groceries ternyata cukup 3 juta sebulan Ya, misalnya kayak gitu. Ya udah sih, kalau mau nyatat selamanya silahkan, kalau ya, rajin dan istiqomah. Kalau enggak pun kalau kita udah tahu ya udah nggak ada masalah sih. betul. Tapi yang penting dimulai dulu lah ya. Dimulai dulu. Betul, betul. Utang Ini nggak akan kebayar kalau nggak dibayar, nabung nggak akan kejadian kalau nggak nabung, nyatet juga apalagi kan. ya, Gitu. ini tadi ada yang nanya Mbak, kayaknya Apa? tadi sempat ku baca sekilas apa Hmm, namanya tentang asuransi. hmm, Udah punya asuransi BPJS Kesehatan, udah ada asuransi dari kantor. Kapan nih beli asuransi? Atau perlu apa enggak beli asuransi gitu kan? Nah hmm, kebetulan ini lagi mau hmm, bikin reels hmm, gitu ya. hmm, Apa namanya temanya itu tentang apa yang perlu kamu beli pertama kali ketika tahun baru kayak gini gitu. Jadi yang pertama hmm. kali perlu dibeli justru asuransi kalau belum punya asuransi. Kenapa? Ya, Karena ganti tahun akan nambah umur nih teman-teman. Nambah umur itu betul. biaya asuransi naik gitu. Jadi sebelum bulan kecuali yang ulang tahunnya udah 1 Januari udah naik biaya asuransinya. Kalau Udah. belum, Bapakku udah misalkan masih berarti ulang 1 tahun Januari. Februari, Hmm, makanya kalau ulang tahun masih bulan depan, masih kapan gitu, tapi tahun ini belum ulang tahun, better masih cepet-cepet sempat. cari asuransi deh, gitu. Mm-mm. Itu Mm-mm. sih Dan ini tadi jawabannya. katanya kapan harus join asuransi swasta sendiri, apa harus nunggu pensiun? Ngitung. Kalau aku sih selalu gitu, ngitung baik buruknya gimana. Karena Ya, sebenarnya as simple as menelpon, aku punya hobi satu lagi nih Mas, mungkin orang-orang belum tahu ya. Aku punya hobi menghubungi agen-agen asuransi untuk jadi hobiku ini memang agak ajaib ya. Jadi telepon gitu, nanya gitu. Sekarang udah sampai di mana sih perkembangannya? Karena kan ya itu dia tadi ya, ilmu ekonomi ini kan ilmu sosial ya, ilmu keuangan tuh ya, ilmu sosial berkembang terus gitu. Fintech sekarang udah kayak apa? Ya ampun aku pulang ke sini betul. aja takjub. Wow, wow bisa bayar pakai kris. Wow, wow. Di sana di luar-luar sana tuh nggak ada kayak gini, nggak semudah ini mengeluarkan duit. Percayalah kalian ya. Jadi pas nyampe di sini oh banyak banget ya, termasuklah si asuransi. Oh ternyata ada yang paket buat begini, ada paket buat begini. Kalau Ya, ngambilnya umur ya, segini nanti akan begini. Hitung baik-baik. Karena yang tahu betul. keperluan kita tuh cuman kita. Yang tahu untung ruginya juga kita, dan yang tahu kemampuan kita ya kita juga gitu. Betul. Misalnya kayak sekarang, Betul. ditawarin pun misalnya asuransi sebulan sekeluarga itu 7 juta gitu. Worth it nggak buat kalian? Ya, Ketika udah punya misalnya asuransi A, B, C gitu. Tapi kalau yang belum punya, ya mungkin bisa cari kan yang mana yang lebih murah ya. atau apa ya, perbandingannya kita lah, itulah yang tahu. Betul, betul, betul. Ya deh, kalau di sana belum ada kris Mbak, mohon maaf, bank digital itu baru berdiri ketika saya keluar dari negara itu, tidak ada, oke? Okay? Jadi boro-boro kris-krisan nggak ada, semua sih main tap kartu kredit ya, gitu di sana Ya, tuh. ya. Oke, okay. Apalagi nih yang mau kita ceritakan ini, Mas? Ada lagi nggak? Banyak sih sebenarnya kalau kita kan mau nyeritain apa gitu banyak gitu ya. Nah, itu tahun 2022 tuh yang saya pertama kali saya kontak dengan fansnya Emas garis keras gitu. Jadi ini salah satu Peace. yang salah satu Aduh, yang temennya kita bersama. sampai Aduh. apa namanya sampai kemarin saya tuh bertanya gitu, bikin pertanyaan di story gitu ya. Kamu nanya. Dalilnya yang emas itu investasi yang syariah itu mana sih gitu loh. Yang perintah agama untuk seluruh investasinya itu harus emas gitu, mana. Ternyata dari jawaban orang-orang yang saya anggap itu lebih ngerti dari saya gitu ya, itu nggak ada yang bilang harus ke emas gitu. Dan yang bilang menyebutkan emas itu di literatur agama gitu kan, itu bilang memang akan ada masanya emas itu transaksi itu pakai emas dan apa sih Dinar dan dirham. Gitu ya. Mm-mm. Nah, untuk transaksi tapi bukan untuk investasi, simpen terus kemudian nyiapin segala macam gitu ya. Nah, Ya, jual beli kan? betul untuk jual beli gitu, bukan yang disimpan untuk pengembangan nilai. Tapi kalau untuk investasi sendiri gitu kan, sebenarnya banyak banget pilihan investasi gitu. Nah, teman-teman itu harus milih lebih baik gitu ya. Yang mana nih investasi yang mana itu yang bisa memberikan return yang lebih baik. Tentu saja yang paling bagus itu yang teman-teman mengerti gitu. Jadi bukan harus emas gitu, enggak gitu. Nah,
Itu yang apa namanya, yang pengalaman pertama saya di 2022 berinteraksi dengan yang ya Allah ternyata itu ada orang-orang yang memang apa namanya Ada. kayak kalau nggak emas kami itu mohon maaf nggak muslim gitu katanya. Ini sesi Dani Rahmat sedang curhat ya, 5.40 jam 5.40 tanggal 1 Januari 2023. Jarang-jarang dia curhat, biasanya dia merepet soalnya. Jadi sekali ini dia curhat. Jadi sebenarnya gini, kalau aku boleh nambahin sedikit dengan ilmuku yang sedikit ini ya gitu. Tapi transaksi iya benar kan yang dipakai jual beli. Dulu memang dipakai kan, dulu kan pakai sistem barter dan akan ada masanya juga memang dia akan digunakan dan sudah mungkin sebenarnya. Betul. Gitu. Jadi kalau tadi Mas Dani bilang investasi terbaik adalah investasi yang kita mengerti, satu lagi tambahannya yang sesuai dengan tujuan keuangan kita. Betul. Situ mau beli emas, kalau besok mau dipakai uangnya, salah. Kan udah kita bahas ini ya Mas, auto rugi. Betul. At least 3% ruginya. Kalau dibeli hari ini, besok, nggak usah besok lah ya, mau dibeli hari ini terus langsung mau dijual, Langsung itu rugi dijual. 3%. Iya gitu, jadi 3-15% Mbak, sampai 15% loh. iya, karena kalau emas fisik margin kan tergantung orang jual kan. Betul. Namanya ini kan barang. Nah, Betul. jadi ibaratnya kayak kita beli apa ya? Ya kayak kita beli barang aja gitu, keluar ya udah jadi barang second kan gitu. Nah, Iya. yang ini tuh tapi kan emas kan nggak gitu. Konsepnya kan bukan begitu. Iya, memang konsepnya nggak begitu. Makanya cari tahu dulu. Perlu enggak nih pakai emas? Kalau tadi misalnya dibilang mau buat beli rumah 10 tahun dari sekarang, ya you do your own research. Kalau memang sesuai dengan dirimu sendiri, ya udah silahkan. Ya kan, nggak ada yang larang. Betul. Juga. Betul. Tapi aku pernah cerita nggak sih ya Mas? Oh, belum cerita saya tentang emas ini. Kemarin kan aku pulang tuh. Jadi kan kita pulang for good, for a longer while. Aku bilang Cela, nggak for good, for a longer while. Karena jadi kan tuh barang dibawa. Ini ya, resolusi balik lagi ke luar. Iya, karena kan ada resolusi mau keluar lagi ya. Nah, jadi waktu ini mungkin buat orang-orang yang tinggalnya nomad kayak aku gitu ya, agak kurang pas loh. Kenapa kurang pas? Karena ketika kita keluar dari imigrasi itu pertanyaan yang banyak banget. Jadi yang iya. aku punya tak seberapa, itu sisa-sisa perjuangan dari zaman dulu ya kan, yang dikumpulin, terus kadang-kadang ada yang dikasih orang tua, yang dikasih orang lah, yang kayak gitu-gitu ya. Nah itu dia nanya risit dari awal, itu barang ada yang dari tahun 2008, 2012, mereka nanya risitnya loh, mana risitnya mana, karena ya emang kayak gitu, itu kan masuk pajak barang mewah, bea cukai, itu waktu aku keluar loh, exit the country, belum masuk ke sini. Nah, kalau masuk ke sini, ya kalian tahu sendiri pertanyaannya kayak apa kan? Di atas berapa sudah dianggap barang mewah, kena pajak. Dan ini nggak terjadi cuma di negara kita ya. Di negara-negara luar pun, kalau misalnya dibawa-bawa, ya susah gitu. Kecuali memang kita belinya di sini, simpennya di sini, ya udah gitu. Kalau untuk tujuan 20 tahun lagi bakal pulang kok, nanti 20 tahun lagi baru dijual, ya udah gitu. Jadi tidak tepat kayaknya kalau misalnya mau dipakai buat dana darurat, buat orang yang nomaden, nggak pas gitu. Emas itu bukan jelek ya, emas itu bagus, tapi ada yang lebih bagus gitu. Premisnya kami itu kan kayak gitu ya Mbak ya, kita kan ngomongnya kayak gitu ya, emas itu nggak jelek, emas itu bagus, tapi ada yang lebih bagus gitu. Nah untuk yang lebih bagus ini memang harus belajar gitu. Jadi jangan bilang financial planner itu nggak bisa dipercaya. Nenek gue aja ngerti gitu soal emas. Iya nenek lu ngerti tentang emas, tapi lu ngerti nggak tentang emas gitu kan? Kok bawa-bawa nenek ini agak seram kita ya, ngeri kadang-kadang. Aduh, kacau kali kalau kata orang Medan. Ya jadi ya itu sih. Memang banyak ya, aku belajar 2022 tuh ya. Apalagi ya 2022 tuh. Jadi dari belajar akhirnya oh ya tahu ya gini. Oh, sebenarnya belajarnya 2020. Ya. Kan waktu harga saham minus 40% ke bawah itu ya kan. Iya. Sini ngalamin uang dana pensiunnya di situ ya kan. Cuman ya disenyumin aja, ada rasa kapok, bukan kapok sih, jadi akhirnya kalau kami tuh jadi ngelihatnya gini, oh ternyata kita pun kalau misalnya kita masukin ke situ, ini khusus buat kami pribadi ya gitu ya, jadi tidak, ini refleksi buat kami sekeluarga aja, oh ternyata kita sebenarnya kalau ngitung udah nggak perlu ngejar sampai yang pakai
yang resikonya tinggi banget deh. Ternyata di angka 6-7% return itu kita udah cukup gitu. Ya udah cukup sampai situ. Mau ngapain lu ada di sana tapi ternyata rugi kan gitu kan. Nah, akhirnya itu jadi pelajaran buat kita. Nah, sekarang kita memang lagi di fase yang apa ya, kalau orang kan bilang ada slow travel lah, slow apa. Nah, ini lagi slow finance lah ceritanya. Jadi oh ya udah, oh kalau segini aja cukup dan segini aja rich kok, buat apa lagi aku meresikokan uangnya lagi gitu. Gitu. Dan satu lagi ya, yang lebih besar dari semua return investasi itu adalah return dari kerja keras. Itu orang suka lupa. Invest, sibuk investasi sana sini, tapi lupa yang paling besar returnnya adalah hasil dari kerja keras. Tanya Mas Dani. Iya kan? Betul. Setuju. Karena kalau investasi itu ya terbatas dari si instrumen yang kita beli itu bisa menghasilkan berapa gitu kan. Tapi kalau kerja keras kita sendiri yang jadi yang jadi modalnya pokoknya gitu. Kalau kemampuan nambah, kompetensi naik, terus kemudian kita kerjanya juga maksimal gitu ya itu jauh lebih gede dibandingkan apa yang didapatkan dari si investasi itu. Makanya kalau income-nya masih kecil gitu, yang penting itu bukan investasi tapi naikin si income-nya dulu gitu. Dengan income yang naik nantinya investasi juga bisa nambah. Tapi meskipun income-nya masih kecil, jangan sampai nggak investasi. Ngebangun habit-nya yang penting kalau income-nya masih kecil gitu. Iya, kadang-kadang kan soalnya suka bingung ya dengan pertanyaan-pertanyaan, Kak, aku gajinya cuma 2 juta gitu ya, terus abis itu aku kepengen investasinya gimana? Aku tanya, makannya udah cukup? Ya kan? Kalau misalnya buat makannya udah cukup, iya boleh, masuk nih, kita belajar nabung. Yang mau 50.000 pun nggak apa-apa, karena aku pun juga memulai dari 50.000, 100.000, 500.000, sampai akhirnya bisa di angka yang ada sekarang gitu kan. Tapi, aduh, nanti iri. Kan banyak orang selalu gitu kan. Investasinya berapa juta sih Mat emang kamu gitu kan. Oh, aku udah di level ditanya, kamu penghasilannya berapa? Udah gitu sih Mas, gajinya berapa? Pengen jawab ya kan, nanti kaget, bukan apa-apa, bayar pajaknya banyak soalnya ini ya kan? Mana harga KRL mau dinaikin katanya, loh kita bayar, loh kok curhat, oke nggak apa-apa, nggak jadi aduh, ya gitu sih. Jadi pelan-pelan, yang penting ada bertahap lah prosesnya, nggak bisa lah tiba-tiba penghasilan 2 juta terus mau nyisihin 500.000, unless kita memang nggak keluarin apa-apa ya, hidupnya masih numpang sama orang tua, semuanya masih dibiayain, ya terserah kalau itu gitu. Tapi saya bilang sih kalau misalkan income masih 2 juta, beli investasi cuma 10.000 atau 20.000 aja cukup kok. 10% dari 2 juta kan bisa 200.000 ya. Iya. Kalau 200.000 masih berat ya 20.000 masih cukup gitu. 20 masih bisa 20.000. Yang penting habitnya itu tiap bulan terbentuk. Beli, ada sesuatu yang dibeli, ada yang disisihkan gitu. Karena sekarang itu investasi nggak kayak dulu gitu kan ya, sangat terjangkau gitu sekarang. Iya, dulu minimal 500.000. Udah gitu belinya susah. Iya kan, mesti nelpon apa, mesti turun ke cabang. Ya kan, derita kita dulu orang bank kan, turun dulu ke cabang buat beli. Ya kan? Harus naik angkot dulu, ngisi formulir segala macam. Sekarang langsung dari aplikasi 20.000 beli reksadana pasar uang bisa gitu kan. Bisa, beli betul. Bisa sekarang. Cicil ya, yang beli yang mini-mini itu ya. Pokoknya apa aja bisa lah, yang penting dikerjakan dulu, jangan sampai ya nggak ngebentuk habits apa-apa terus bisa kosong aja gitu, ya kan? Iya. Itu sih. Belajar dari pengalaman. Kita kan udah lumayan tua ya, jadi udah banyak lah yang dilalui kan. Jadi masih muda ya. Wow, ada filter. Kalau aku sih kebantu filter. Sama, saya juga pakai filter. Apalagi tuh kira-kira Mas? Aku sih so far kayaknya itu ya yang jadi pelajaran penting tahun ini. Sama ya, semoga ya teman-teman yang ini nggak kena lagi lah investasi bodongnya, banyak banget korbannya soalnya gitu ya.